Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suzana dan Surya adalah sepasang kekasih yang bahagia dan tengah merencanakan pernikahan mereka. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika keluarga Suzana terlilit utang besar. Demi menyelamatkan keluarganya, Suzana terpaksa menikahi Raden Aryo, tuan tanah kaya raya yang ingin menjadikannya istri kedua. Sementara Surya hancur oleh kenyataan itu, Suzana harus menghadapi teror baru. Minati, istri pertama Aryo yang tak rela dirinya mengandung anak sang suami. Dibantu penyihir, Minati mencelakai Suzana hingga ia meninggal saat melahirkan. Namun, kematian bukanlah akhir bagi Suzana. Di malam Jumat Kliwon, ia bangkit sebagai sundel bolong untuk menuntut balas atas dosa yang dilakukan kepadanya. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Dendam Suzana. Suzana dan Surya adalah pasangan yang sempurna, saling mencintai dan berencana menikah. Namun, kebahagiaan mereka runtuh saat keluarga Suzana terlilit utang besar yang tak mampu mereka lunasi. Surya berusaha mencari cara untuk membantu, tetapi tidak menemukan solusi. Raden Aryo, sang pemilik utang, mengajukan syarat yang mengerikan. Suzana harus menjadi istrinya. Tanpa pilihan lain, keluarganya merelakan Suzana demi keselamatan mereka. Suzana menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, tak percaya dirinya dikorbankan. Dengan hati hancur, Suzana menikahi Raden Aryo. Sementara itu, Surya yang marah mencoba menggagalkan pernikahan tersebut. Namun usahanya gagal. Ia hanya bisa menatap Suzana dari kejauhan dengan air mata yang tertahan. Surya pergi menjauh, tak sanggup melihat wanita yang dicintainya bersama pria lain. Sementara Suzana berusaha menerima takdirnya sebagai istri kedua. Setiap malam, ia menangis dalam keheningan, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Minati, istri pertama Aryo, mulai menaruh curiga pada Suzana. Ketika ia tahu Suzana mengandung, kebenciannya semakin membara. Ia merasa Suzana telah mencuri posisi yang seharusnya menjadi miliknya. Minati mendatangi seorang dukun sakti untuk mencelakai Suzana. Sejak itu, Suzana sering mengalami gangguan gaib yang mengancam nyawanya. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya dalam kegelapan. Setiap malam, Suzana dihantui oleh bayangan-bayangan hitam yang membisikkan ancaman kepadanya. Ia mulai merasa ketakutan di rumahnya sendiri. Bahkan dalam tidurnya, ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Saat kehamilannya memasuki bulan ke-9, Suzana mengalami sakit luar biasa. Di malam Jumat Kliwon, ia melahirkan dalam kondisi mengerikan. Tangis bayinya bercampur dengan jeritan kematian yang menggema di seluruh rumah. Dengan darah menggenang, Suzana menghembuskan nafas terakhirnya. Minati tersenyum puas, mengira dirinya telah menang. Tapi sebuah firasat buruk menghantui dirinya sejak malam itu. Namun, roh Suzana tidak pergi.
Ia bangkit kembali sebagai sundel bolong dengan gaun putih dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Lubang menganga di punggungnya menjadi saksi bisu kematiannya yang tragis. Satu persatu orang yang terlibat dalam kematiannya mulai mengalami kejadian aneh. Minati merasakan tatapan dingin yang selalu mengikutinya. Bahkan dalam cermin, ia sering melihat bayangan yang bukan miliknya. Aryo mulai melihat sosok Suzana di cermin. Matanya penuh dendam. Suasana rumah berubah mencekam. Para pelayan pun mulai mengundurkan diri satu persatu, takut akan kutukan yang datang. Minati mulai dihantui oleh suara tangisan di malam hari. Ia merasa Suzana ingin menuntut balas. Setiap sudut rumahnya seolah dipenuhi kehadiran tak kasat mata. Seorang pelayan di rumah Aryo ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan. Minati mulai sadar bahwa bahaya nyata telah datang. Ia mencoba mencari perlindungan, tetapi tak ada yang bisa menolongnya. Surya mendengar kabar kematian Suzana dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kembali untuk mencari tahu kebenaran. Dalam hatinya, ia masih berharap bisa menyelamatkan bayinya. Anak Suzana kini diasuh oleh Minati. Namun, sundel bolong itu menginginkan anaknya kembali. Ia tak akan membiarkan darah dagingnya tumbuh dalam rumah yang penuh kebencian. Para penghuni rumah Aryo mulai melihat Suzana berdiri di sudut gelap, menatap mereka dengan tatapan kosong. Setiap malam, langkah-langkahnya terdengar di lantai kayu yang berderit. Semua orang hidup dalam ketakutan tanpa henti. Minati tak lagi bisa tidur nyenyak. Suara bisikan goib terus menghantuinya. Suzana muncul dalam mimpinya, menatap dengan senyum mengerikan. Aryo mulai meragukan kewarasannya sendiri. Aryo dan Minati mencoba pergi dari rumah itu. Namun kemanapun mereka pergi, bayangan Suzana mengikuti. Mobil mereka mogok tanpa sebab di tengah jalan. Suara tangisan bayi terdengar di kejauhan. Aryo mendengar suara Suzana memanggil namanya. Ketika ia melihat ke cermin, wajahnya berubah menjadi sosok mengerikan. Ia menjerit, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Aryo terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mendengar suara tangisan Suzana. Saat ia menoleh ke samping, sosok wanita bergaun putih berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong. Seketika ia menjerit dan jatuh dari ranjang. Para pelayan yang pernah mencemooh Suzana ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Minati mulai ketakutan dan mencoba bersembunyi di kuil desa. Namun bayangan Suzana terus mengikuti, membuatnya kehilangan kewarasan. Minati melihat wajahnya di cermin berubah menjadi Suzana yang tersenyum menyeramkan. Aryo berusaha mencari dukun sakti untuk mengusir roh jahat itu. Namun, dukun tersebut hanya bisa berkata, "Dosa kalian sudah terlambat untuk ditebus." Setiap malam, tangisan bayi dan suara langkah kaki terdengar di rumah Aryo. Pelayan terakhir yang tersisa memilih melarikan diri, meninggalkan pasangan itu dalam ketakutan. Minati merasa Suzana semakin dekat dan tidak bisa melawan.
Minati ditemukan tergantung di kamarnya dengan mata terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda orang lain masuk. Namun dinding penuh dengan tulisan, "Aku kembali," menggunakan darahnya sendiri. Aryo yang melihatnya jatuh terduduk, menyadari bahwa kutukan ini nyata. Aryo mulai berbicara sendiri dan menjerit saat melihat bayangan Suzana di setiap sudut rumah. Ia mencoba membakar rumahnya sendiri, tetapi api itu padam dengan sendirinya. Suara Suzana berbisik di telinganya, "Kau harus membayar semuanya." Di malam purnama, Aryo ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan. Jasadnya terbujur kaku di tengah ruangan, sementara pintu rumahnya terbuka lebar, seolah mengundang sesuatu masuk. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Surya kembali untuk menyelamatkan anak Suzana yang selama ini dirawat oleh Minati. Saat ia menggendong bayi itu, suara Suzana terdengar lembut. "Terima kasih, Surya." Sejak saat itu, ia berjanji akan merawat anak itu dengan baik. Tanpa sebab yang jelas, rumah besar Raden Aryo terbakar habis di malam Jumat Kliwon. Penduduk desa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Dari api yang menyala, mereka melihat bayangan seorang wanita bergaun putih tersenyum puas. Surya membawa anak Suzana menjauh dari desa itu. Ia berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik tanpa dihantui masa lalu. Namun di sudut matanya, ia melihat sosok Suzana tersenyum dan menghilang di antara pepohonan. Tahun-tahun berlalu, namun cerita tentang Suzana tetap hidup di desa itu. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan di dekat rumah yang kini telah menjadi puing. Meskipun dendamnya telah terbalaskan, roh Suzana tampaknya masih menjaga sesuatu di dunia ini.